Sesuai judul ya, kali ini saya akan membandingkan kedua buah VGA card jadul dengan kapasitas VRAM cuma 2 GB, tapi masih layak dibeli. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kedua GPU ini secara raw performance masih jauh di atas GPU Radeon Vega misalnya nih yang paling favorit di Ryzen 5 5600G buat rakitan tanpa VGA. Keduanya ini masih jauh lebih better lah daripada GPU tersebut. Minusnya adalah mungkin kalau pakai VGA kita bakalan sedikit lebih boros, terutama kalau kita pakai yang GTX 950 ini. TDP-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan yang GTX 1050. Bisa kalian lihat dari pin power tambahannya. Yang GTX 950 pakai 6 pin power tambahan, sedangkan yang GTX 1050 tanpa pin power. Nah, sekarang langsung aja kita coba tes gaming dan kita bandingin performa keduanya. Tes bench yang saya pakai masih sama, AMD Ryzen 7 1700, jalan standar dengan RAM 16GB dual channel. Sebelum memulai perbandingan, saya ingin tunjukkan kepada kalian hasil game test dari GTX 950 dan seberapa hebat GPU ini di game kompetitif macam PUBG. Resolusinya jelas ya, Full HD, sedangkan setting grafisnya very low. Di sini saya coba quick match saja supaya simple. Dan hasilnya adalah FPS-nya sangat-sangat playable walaupun VRAM VGA ini cuma 2 GB. Bahkan di beberapa scene bisa lebih dari 100 FPS guys. Intinya GTX 950 ini nggak bisa diremehkan. Oke, kita lanjut ke game test pertama, Shadow of the Tomb Raider. Resolusinya Full HD dan setting grafisnya lowest. Jonah, I'm out. Be careful, the way into the site is full of traps. Trinity's not done with it yet. They're protecting something. Bisa kalian lihat sendiri di game dan setting ini beda performa atau FPS kedua VGA sangat tipis ya. Malahan di beberapa scene bisa sama-sama aja FPS-nya. Tapi yang bikin beda adalah suhu atau temperatur GPU beserta dengan load daya atau watt yang terbaca di aplikasi. GTX 950 jauh lebih panas dan lebih boros listrik. Bedanya bisa 20–25%-an. Game test kedua, game favorit sejuta umat, GTA 5. Di sini saya pakai resolusi Full HD, setting grafisnya ignore limit, mentok rata kanan semua. Nah, di game dan setting ini beda performa kedua VGA lebih kelihatan guys. Kalau di rata-rata sih mentok cuma beda kisaran 10%-an ya FPS-nya. Tapi yang jelas performa keduanya masih tergolong playable dan minim FPS drop. Dan walaupun VRAM-nya cuma 2 GB, tapi kekurangannya bisa ditutupi oleh RAM system yang terinstall di motherboard. Speed dan latensinya sih jelas beda ya, tapi selama RAM system masih belum terpakai mentok, gameplaynya masih bisa nyaman dan minim stuttering atau patah-patah. Game test ketiga, Assassin's Creed Valhalla. Resolusinya sama, Full HD, dan setting grafisnya low. My crew is in danger. I need to reach them. Kedua VGA dengan VRAM 2 GB di game ini pun masih bisa dibilang playable. Walaupun FPS-nya cuma dapat 30–40-an aja. Soal perbedaan FPS antara kedua VGA ini juga nggak signifikan, sama seperti di game sebelumnya ya. Cuma kisaran 10%-an yang nggak terlalu ngefek di gameplay. Bahkan hasil skor FPS in-game benchmark-nya pun cuma 1 FPS guys. Jadi kelebihan GTX 1050 ini jelas lebih ke arsitekturnya ya, lebih ngirit daya. Tes game AAA selanjutnya, Far Cry 6. Resolusinya masih sama, setting grafis quality low. We have to get to the boat. Okay then. When we get to Miami. We'll say goodbye to William. I promise. From when we were kids. Menurut saya ini game terberat kalau dibandingkan dengan game yang sebelum-sebelumnya ya. Plus lagi kebutuhan VRAM di game ini lebih besar guys. Bisa kalian lihat di size RAM yang terpakai, bisa sampai 13 GB totalnya. Ya ini imbas VRAM yang cuma 2 GB sih, jadi kalian memang harus ada handicap atau menginstall RAM system yang lebih banyak untuk menghindari stuttering karena VRAM dan RAM keduanya terpakai mentok. Dan sayang sekali di game ini saya nyatakan kedua VGA card nggak mampu menjalankan game dengan kategori playable
alias kurang kuat ya, kurang mumpuni. Game test terakhir, game FPS yang cukup berat, Crysis 3 Remastered. Resolusinya sama, setting grafis low. Bandit, make the diversion. Prophet, let's go. Romeo Actual, this is Romeo 1. Initiating burnout, over. Copy that, Romeo 1. Intelligent munitions. Kedua VGA masih cukup playable di sini. Ya memang untuk game FPS begini, FPS minimalnya harus 60-an ya, supaya gameplay kita bisa bagus. Kalau kita mati atau kalah karena FPS kurang kan cukup menyebalkan juga. Anehnya guys, FPS antara kedua VGA di sini kelihatan 11-12. Kadang nih di beberapa scene GTX 950 bisa lebih tinggi FPS-nya. Tapi kadang juga GTX 1050 yang lebih tinggi. Kalau di rata-rata sih FPS yang di GTX 1050 yang lebih sering unggul. Sebagai penutup, saya melakukan benchmark sintetis di Unigine Heaven dengan preset Extreme. Di sini perbedaan performa kedua VGA card terlihat cukup tipis, beda FPS-nya bahkan nggak nyampe 10%. Jadi kesimpulannya adalah antara GTX 950 dengan GTX 1050 ini beda performanya cuma sedikit ya. Lebih banyak di efisiensi alias pengiritan daya listrik. Dan kalau kalian bertanya beda performa antara Lord Cespleng GTX 750 Ti dengan GTX 950, kalian bisa cek di video lama saya yang nanti saya akan cantumkan juga lah linknya di deskripsi. Oke, jadi sekian aja video perbandingan performa gaming VGA yang kali ini. Makasih udah nonton.